Halo teman-teman, this is part 2 dari video pembahasan fisika modern bab 4 atom hidrogen. Nah, jadi untuk video kali ini tadinya kan kita sudah bahas mengenai kesetaraan ya, yang di part pertama. Yang part kedua ini kita akan mencoba menormalisasikan fungsi gelombang atom hidrogen tersebut dan juga mencari jejari dari fungsi atom hidrogen tersebut. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja ke soal. Maybe my videos must stop dulu. And then kita langsung share screen. Oke. Jadi ini saya ada contoh soal tahun lalu, UTS tahun lalu, angkatan saya ya. Ini, aduh. Nah ini kan ada dua fungsi gelombang nih, ini sama ini. Dimana ini untuk yang R tadi kan, yang ini fungsi gelombang beneran, fungsi gelombang dari 3, 2, 0, dimana N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, S-nya sama dengan 0 ini kalau nggak salah, saya lupa. Oke, yang pertama itu kita mencari kesetaraan sama kayak yang tadi, yang part pertama tadi. Jadi membuktikan nih apakah benar N-nya, N dari R32 ini itu setara dengan E3. Dimana untuk melihat kesetaraannya tuh benar nggak sih kalau kita cari nanti diperbandingkan dengan rumus E umumnya itu N-nya itu sama dengan 3 intinya. Setara nggak? Kalau nggak sama dengan 3, tidak mungkin. Berarti ada yang salah dari kalkulasi Anda. Yang kedua itu menormalisasikan suatu fungsi. Kita normalisasikan ini. Nanti kita normalisasikan. Di mana nih kalau menormalisasikan ini, yang ini, pakai integral. Benar pakai integral. Cuman kita lihat nih, dalam fungsi gelombang ini, dia itu ada fungsi R-nya, ada fungsi tetanya, ada fungsi pesinya. Jadi untuk normalisasi fungsi gelombang atom hidrogen yang ini, itu diintegralkan 3 kali. Ya, enggak serem kok, mudah. Yang kedua itu mencari jari maksimum. Nah, kita akan mencari jari-jari maksimum atom hidrogen dengan persamaan fungsinya R32 ini. Berapa ya kira-kira? Kita tanpa banyak bacot lagi, kita stop yang ini. Oke, untuk yang pertama itu kesetaraannya, itu di part pertama itu kita sudah bahas. Jadi menurut saya itu teman-teman bisa mencoba mencari sendiri karena menurut saya masih sama saja. Oke, yang kedua saja kita bahas langsung meloncat ke bagaimana cara menormalisasikannya. Pakai rumus normalisasi. Nah, yang ini, yang saya bilang tadi integralnya 3 kali. Kalau misalnya normalisasi R saja, yang ini saja. Nah, misal kalau soalnya diganti untuk menormalisasikan yang R ini saja, maka integralnya cukup 1 kali, yaitu integral terhadap R saja. Tuh. Nanti beda konteksnya, tuh caranya. Ini intinya kalau normalisasi itu hasil integral dari fungsi yang kita normalisasi itu sama dengan N0 1 ya. 1. Nah, apakah ini nanti kalau kita integralkan itu sama dengan 1? Ya, jelas pastinya sama dengan 1. Kita di sini coba membuktikannya. Gitu. Nah, ini rumusnya. Di mana fungsi tersebut, fungsi gelombang tersebut dikuadratkan dulu, dV. Ini dV ini kalau yang atom hidrogen ini pakai apa ya? Koordinat bola. Sehingga saya koordinat bola deh ini. Ya, koordinat bola. Jadi kalau di koordinat bola kemarin, dV itu sama dengan R kuadrat dr sin theta d theta d psi. Ingat lagi fisika matematika lanjut kalau nggak salah ya. Nah, ini ingat. Ini sama dengan ini. Maka dari fungsi, nah ini psi 320 ini tadi kita kuadratkan.
Hasilnya sama dengan ini, yang ini ya. Nih. Kalau dikuadratkan. Ya, cara tinggal dikuadratkan aja, teman-teman. Ini kalau nggak tahu, bingung. Nah, yang ini yang dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, ini 81-nya pangkat 2. Akar pi, kalau dikuadratkan tinggal pi. A0 pangkat 3/2 dikuadratkan jadi A0 pangkat 3. R kuadrat per A0 kuadrat dikuadratkan jadi ya R pangkat 4 per A0 pangkat 4. E-nya kalau dikuadratkan nih minus R per 3 A0. Jadi minus 2R per 3 A0. Alhamdulillah. Yang ini kalau dikuadratkan sin kuadrat theta, cos kuadrat theta, yang ini plus minus 2i besi. Nah, kalau dikuadratkan, yang kok jadi medok suara saya. Oke. Ini ya hasilnya. Nah, ini hasil setelah dikuadratkan dan ini dv-nya kita ganti dengan ini. Nah, ini kan ribut ya. Jadi saya itu mengintegralkan yang seperti ini, cara saya adalah membaginya menjadi 3 bagian. Karena ini 3 kali pengintegralan jadi 3 bagian gitu. Yang pertama itu saya cari dulu nih berapa integral dari R. Yang ada fungsi R-nya itu kita cari. Selanjutnya nanti kita cari yang fungsi integral dari fungsi yang tetanya. Selanjutnya itu fungsi dari besinya gitu. Oke, tanpa berbahasa basi nanti nambah bingung kamu maksud saya itu dibagi-bagi itu bagaimana. Oke, kita agak turun ke bawah sedikit kalau begitu. Nah, untuk yang pertama itu integral dari R. Jadi nilai yang ada R-nya saja yang kita masukkan dalam integralan R ini. Batas R-nya 0 sampai tak hingga integralnya ya. Nah, jadi R pangkat, nah yang ini masuk, yang ini. Yang ada R-nya, ini kan ada R-nya masuk. Yang ini ada R-nya masuk. Nah, yang ini ya masuk. Yang enggak ada R-nya kita sisihkan dulu. Enggak masuk dalam integralan yang fungsi R-nya ini. Oke. Kan ini 8 pangkat 2. Tadi saya ubah jadi 3 pangkat 8. Ya. Ya karena 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. 4. 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 2. Jadi 3 pangkat 8 gitu. Di besi. Nah ya ini. R pangkat. Nah gitu. Sorry ya. Ini 0 pangkat 3. Yang ini tadi pangkat 4. Jadi pangkat 7. R-nya pangkat. Nah, R di sini 4. Kok tiba-tiba jadi 6? Nah, jadi 6 ini dari mana? Ini teman-teman. R pangkat 2. Ini ada. Jadi pangkat 6. R pangkat 4, 2. Ingat eksponensial. A pangkat M dikali. Pangkat ya ini. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N gitu. Jadi tinggal ditambah pangkat 6. Oke, nyamuk. E-nya jangan lupa min 2R per 3A0 DR. Nah, dari ini kita hempaskan. Yang enggak ada nilai R-nya. Sebenarnya 1/3 pangkat 8 ini bisa juga dikeluarkan nih. Jadi di sini dikurang 1/3 pangkat 8 pi. Ataupun kalau kalian nggak mau ngeluarin 1/pi ini masih masuk dalam sini juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya karena saya pengen ngeluarin ya keluarin gitu. Oke, nah dari yang ini kita biar mempermudah kita akan mengubah yang semriwut ini menjadi bentuk yang cute. Dalam artian bentuk tersebut bisa mempermudah kita memperoleh hasil integralnya. Biasanya kalau di fisika modern ini kan di fisika matematika lanjut kemarin kita tuh belajar fungsi-fungsi khusus, fungsi beta, fungsi gamma dan sebagainya. Nah, untuk yang fungsi R ini biasanya dia akan diubah bagaimana cara keterampilan kita mengubahnya agar
bisa menggunakan salah satu fungsi khusus tersebut. Dan biasanya fungsi gamma yang selalu digunakan untuk persamaan yang kayak gini. Nah, keterampilan ini itu enggak ya langsung satu langsung bisa. Itu harus latihan, banyak-banyak latihan gitu. Oke, untuk mengubah ini agar bisa kita pakai fungsi gamma, biasanya E. Nah, E yang ini, pangkat E ini, pangkat E ini biasanya dipermisalkan. Nah, di sini saya permisalkan 2R per 3, 2 per 3R per A0. Gimana sih baca? 2R per 3A0 itu sama dengan X. Kalau kalian pengen sama dengan Z, Y, Q, atau T, terserah kalian. Di sini saya sama dengan X. Oke, kita cari nih. Kalau dari fungsi ini kita akan mengubah R per A0 ini. Jadi X-nya. Karena saya sama dengan kan X, jadi ini nanti kita akan ubah semua R per A0 di fungsi ini sama dengan X gitu. X sama dengan 2R per 3A0. Jadi R per A0 itu sama dengan 3 per 2X. Nah, ini kan tinggal dipindah ruaskan saja. Nah, kalau misal nih, E-nya itu pangkat min R per 3A0. Jadi X sama dengan R per 3A0 kan. Nah, jadi R per A0-nya tinggal 3X saja gitu. Tinggal dipindah ruaskan saja. Oke, karena di sini DR, oke, di sini A0 pangkat 7 tadi. Agar ini sama-sama pangkat 6, artinya yang ini A0-nya di apa sih? Tadi rumusnya kan AM dikali AN sama dengan AM plus AN. Nah, biar ini pangkat 6 artinya dia kan dikali dengan A0 pangkat 1. Nah, A0 pangkat 1 ini saya kalikan dengan yang ini. Hasilnya ini dapatnya gitu. DR per A0. Ini biar DR ini nanti juga bisa kita ubah menjadi X gitu. Nah, dari yang persamaan ini tadi kita cari turunannya agar DR ini bisa kita misalkan juga. Jadi nah, kita cari turunan R per A0 ini, yang sebelah yang ruas ini juga kita turunkan, tapi terhadap X. Yang ini terhadap R, yang ini terhadap X. Jadi 3 per 2 dx. Karena ya turunan 3 per 2x kalau diturunkan. Jadi 3 per 2 saja kan. Jangan lupa ada dx-nya. Gimana nih Kak kalau misalnya 3 per 2 x kuadrat? Ya kalau diturunkan 3 per 2 dikali 2 x dx jadi. Ya turunan x kuadrat. 2x itu x n. Sama kalau diturunkan n x pangkat n min 1 gitu. Jadi kayak sebenarnya keterampilan kita dalam mengintegralkan, menurunkan itu bagaimana cara kita mengamalkan pembelajaran fisika matematika kemarin, kalkulus kemarin gitu. Keterampilan kita. Oke, dari sini. Nah, selanjutnya sudah kita permisalkan ini. Nah, ini batasnya juga harus kita perhatikan. Nah, batas 0 sampai tak hingga ini kan itu untuk pas dia R per A0 gitu. Ini kan kita ganti jadi X. Jadi batasnya juga harus diganti. Dengan cara apa? Kita misalkan, ini kan tadi untuk R per A0. Misal, kalau R per A0 batas bawahnya itu sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa? Kita masukkan saja ini nilainya di sini. X sama dengan 2 per 3. Kita pengen tahu, cari tahu nih. Kalau misalnya diubah jadi X, ini batas bawahnya berapa? Ya ganti 0. R per A0 ini diganti 0. Jadi X-nya juga 0 kan? Ya, 0. Begitu juga batas atasnya. Kita ganti dengan tak hingga. R per A0 ganti tak hingga. 2 per 3 dikali tak hingga. Juga sama dengan tak hingga. Kita tidak tahu tak hingga itu sampai berapa. Gitu. Kata terhingga. Jadi karena sudah dapat permisalan, batasnya juga sudah diubah, kita masukkan.
Yang ini tadi, ini dipermisalkan di ini. Pangkat 6, jadi ya pangkat 6. 3 pangkat 6 per 2 pangkat 6, X pangkat 6. Ini jadi ya E-nya yang pangkatnya 2 per R per 3A0, kita ubah jadi min X gitu. DR. Nah, DR per A0-nya kita ganti juga jadi ini. Maka ya matematis biasalah gitu. 1 per pi-nya jangan lupa, jangan ketinggalan. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 8, 3 pangkat 2. Jangan lupa di sini ada 3 lagi. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 jadi tinggal sepertiga. 2 pangkat 6 dikali 2. Jadi jadi 2 per 7 kan. Sifat eksponensial tadi. Nah, dari sini ada fungsi. Nah, ini dari bentuk ini nih, adalah kita bisa menggunakan fungsi gamma gitu, fungsi khusus tadi yang saya ceritakan tadi. Fungsi khusus itu, bentar ya, kita tampilkan dulu ini. Sorry. Ini agak nge-lag atau gimana ya? Oke, ini fungsi. Hiraukan ya WA saya. Nah, ini fungsi gamma. Sebenarnya bentuk dan sifat gimana ya ngomonginnya? Fungsi khusus itu tergantung situasi dari integral kita tadi. Kan bentuk yang kita tadi seperti ini ya. Yang ini, lihat. Nih. Kurang lebih sama kan? Nih, X pangkat 6E, dx. Ingat aja. Nah, yang gini hitnya. Kalau di integral tersebut ada E pangkat min X dx, itu bisa kita gunakan fungsi khusus, yaitu fungsi gamma. Itu, ingat aja. Kalau ada di, mana? Oh ini, nih. Nah, salah satu sifatnya itu yang gamma itu kan banyak. Nah, yang kita gunakan untuk soal ini yang ini. Ini lambang tahingga tadi ya. Agak beda dengan cara saya menulis. Jadi, di mana 0 sampai tahingga X, integral dari 0 sampai tahingga X pangkat P, E pangkat min X dx, itu sama dengan faktorial dari pangkat X ini, faktorialnya Pi. Dengan catatan, P-nya ini lebih besar dari minus 1. Nah, ada paket. Dari minus 1. Jadi kalau misal kita pakai fungsi gamma nih, tapi pangkat X-nya ini tuh lebih kecil dari minus 1, nanti ada lagi rumusnya, beda lagi. Ya, ingat-ingat lagi ya, pembelajaran fisika matematika lanjut kalau nggak salah. Nah ini sekilas nih. Untuk yang nanti kan ini baru bagian pertama tadi ya untuk R itu. Nah, yang ini fungsi beta nih teman-teman. Sama seperti fungsi gamma tadi, dia banyak bentuknya. Yang ini kalau misalnya fungsi yang kita integralkan itu ada sin dengan cos, jadi pakai yang ini. Nih. Gimana? Kalau yang ini, nanti hasilnya integral ini sama dengan ini ada 2 ya, 2-nya jangan lupa dimasukkan. Jadi hasilnya setengah dikali tau P. Nah, P ini, yang ini, dengan Q ini. Kita harus cari tahu nilai P-nya dulu, dikali tau Q, dibagi dengan tau P ditambah Q. Di mana kita tahu kalau tau P, tau P ini sama dengan faktorial dari P min 1. Begitu juga dengan Q ini, tau Q min 1. Faktorialnya berapa? Yang ini P ya. P. Jadi ini hasilnya itu adalah faktorial dari P I min 1 gitu. Oke, bentar. Laptop saya ini kehabisan baterai. Sebentar lagi. Wait ya. Bentar. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini. Sudah ya.
Itu ingat intinya fungsi-fungsi khusus itu pembelajaran yang kemarin-kemarin itu sangat berguna dalam kita memahami fisika modern, fisika inti, fisika kuantum nantinya, fisika statistik dan fisika-fisika lainnya tuh. Jadi jangan lupa teman-teman, itu sangat penting. Oke, kita lanjut ke ya soal nih tadi. Kan belum selesai nih. Kita baru menjabarkan, baru mengulas fungsi gamma tersebut kan. Nah, maka dari hasil yang ini tadi kita memakai fungsi gamma. Di mana P-nya ini kan lebih besar dari -1. Jadi bisa pakai rumus yang itu tadi. Nah, jadi tau 7. Di mana tau 7 itu adalah faktorial dari 6 gitu. Ya kita tinggal matematisin aja. Ini jangan lupa ya dimasukkan. Yang ini tadi tau 7. Tau 7 faktorial 6. Ya tinggal dimatematiskan saja 2 pangkat 7 nih. Jadi 2-nya dikalikan 7 kali dikali X. Tinggal di serat, bagi. Hasilnya 15 per 2 pangkat 3 pi. Nah, ini adalah bagian pertama pengintegralan dari fungsi gelombang, normalisasi fungsi gelombang kita tadi. Ingat, ini masih ada dua kali pengintegralan lagi ya. Nih, kita pucuk. Nah, kita tuh baru yang R ini aja nih, teman-teman. Yang ini theta dengan pesinya ini belum. Nah, oke, lanjut. Yang theta. Jadi yang theta-tetanya saja ini yang diintegralkan. Nah, yang sin kuadrat theta, cos kuadrat theta, sin theta d theta. Nah, ini adalah bagian kedua pengintegralan kita. Nah, yang ini kita integralkan. So, sudah ya ini. Sin sama sin kita kalikan jadi pangkat 3. Cos kuadrat d theta sin pangkat 3 d theta. Sin pangkat 3 theta d theta. Nah, oke, ini. Nah, sama halnya dengan yang R tadi, kita harus membuat bentuk yang jelimet ini. Bagaimana cara mudahnya gitu? Yaitu dengan memanfaatkan fungsi khusus tadi. Kita ubah ini menjadi fungsi khusus. Yang itu pakai fungsi beta nih. Kalau yang ada cos dengan sin ini biasanya pakai fungsi beta tadi yang saya tunjukkan tadi. Tapi ingat, nih batas yang fungsi beta itu tadi kan pi per 2 tuh batas atasnya. Yang ini cuma pi aja nih teman-teman, pi aja. Jadi kayak kita ubah dulu batasnya biar bisa dimasukkan ke fungsi tersebut. Nah, kalau pi diubah jadi pi per 2, kalau 1 itu sama dengan 2 kali dari setengah kan. Jadi ya 2 kali. Kalau misalnya nih batas atasnya pengen diganti pi per 4. Nah, jadi kayak 1 itu sama dengan 4 kali dari 1/4. Nah, gitu nih logikanya. 1 kalau misalnya pi per 3. Jadi 1 itu sama dengan 3 kali dari 1/3 gitu. Jadi ini 2 kali dari pi per 2 kan. Nih. Boleh langsung masukkan rumus yang itu tadi. Di sini saya permisalkan tadi kan P dengan Q ya, P dengan Q. Di sini saya M dengan N. Dan juga tadi di rumus tersebut itu sin duluan baru cos duluan. Itu menurut saya sama aja sih. Nggak ada pengaruhnya. So, M dengan N-nya juga berdiri sendiri. Di mana M ini untuk yang cos ini. Jadi kita cari tahu dulu M-nya berapa, N-nya berapa. M 2M min 1 sama dengan 2. Jadi M-nya sama dengan 3 per 2. Ya dari mana? Dari ini. Satunya dipindah luaskan jadi tambah jadi 3. 2M sama dengan 3. Jadi M-nya sama dengan 3 per 2. Begitu juga dengan N-nya kita dapatkan 2. Masukkan rumus yang tadi. 2 dikali setengah. Tahu 3 per 2. Nih, tahu 3 per 2. Tahu 2. Dibagi dengan tahu 3 per 2 ditambah 2. Yaitu 7 per 2. Nih. Oke. Ini masuk yang dasar lagi ya teman-teman, tapi menurut saya ini berbui untuk menjelaskan. Mungkin teman-teman itu bisa mengulas kembali ya fungsi-fungsi khusus ya untuk gamma dan beta karena ya itu sangat krusial sekali, sangat dibutuhkan sekali gitu.
Oke, yang ini 2 dikali setengah ya habis tinggal 1. Tau 3/2 ada tau N itu sama dengan kita tulis. Tau N itu sama dengan faktorial N dikurang 1. Ya. Ini jadi tau N itu sama dengan faktorial dari setengah. Di mana faktorial dari setengah itu aduh kata di mana ini artinya tau 3/2 itu sama dengan setengah dikali dengan tau setengah gitu. Nih. Jadi tau setengah ini sudah kita cari di fisika matematika kemarin akar pi. Nah, belajar lagi ya. Nah, kalau dijelaskan panjang. Oke, gitu. Ini. Nah, dan di sini saya tidak mengotak-atik 3/2 ini ya. Yang saya otak-atik itu 7/2. Sama halnya dengan 7/2. Jadi tahu 7/2 itu sama dengan ya difaktorialkan N-1. Nanti dikurang lagi N-2 segala macam. Jadi tahu dari 7/2 itu sama dengan 5/2 kan? Dikali 3/2. Dikecilin lagi setengah. Tahu setengah sebenarnya ini. Ini saya masih. Nah, kalau yang setengah tahu setengah ini kan sama 3/2 kan. Nah, jadi bentuknya masih seperti ini saya buat. Ini tinggal di serot dibagi. Jadi 1/5/2 dikali 3/2. Kalau dikali 15/4. Sama halnya tadi basic tadi yang C per A per B itu sama dengan C dikali B per A. Ya, jadi 1/15/4 sama dengan 4/15. Nah, ini integral untuk bagian yang ini. Oke, almost there. Hampir selesai. Ini slide kesekian. Oke, ini yang terakhir. Oke, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini saya sebenarnya tidak tahu gitu. Yang ini. Nah, ditunjukinlah oleh Pak Hamdi kemarin. Nah, yang pengintegralan terakhir kita itu tinggal di bentar, kita balik lagi ke soal ya. Ini soal oh, sorry guys. Nah, ini saya lupa. Ini taruh sini saja ya. Rasanya soal oh no, di Atika. Oke. Sorry ya. Nih, di Atika. Saya tadi minta tolong Atika ini. Mana. Oke, yang ini. Nih, kita langsung saja yang di sini tadi. Oh, bukan yang ini, say. Sorry. Oke, yang ini. Ya. Oke, yang ini. Nah, yang ini. Ini kan yang untuk yang R-nya sudah dapat. Yang tetanya juga sudah dapat ini. Nah, tinggal yang pesinya ini, yang pesi. Yang ada pesinya saja. E pangkat pesi dengan D theta pangkat pesi. Jadi tinggal. Oke. Nah, ini sebenarnya mudah, guys, yang ini. Untuk pengintegralan ini. Nah, kita itu yang ini. Nah, ini orang ini ya. Kenapa nilainya kurang? Ini D tetanya enggak ada. Nah, D pesinya enggak ada. Jadi integral 0 sampai 2pi. Ini 0 sampai 2pi kan. Ini diintegralin gitu. Dan you know, kalau plus minus ini artinya ini kita tulis di sini saja. Nah, E plus minus ini E plus. Plus ya, kita tidak usah tulis plusnya. Artinya positif dari I. I besi dikalikan dengan E negatif dari 2I besi. Nah, ingat eksponensial tadi. Kalau E-nya sama nih, bilangannya sama, pangkatnya itu tinggal ditambahkan. Jadi 2I plus ditambah min 2I besi ditambah min 2I besi, artinya E-nya pangkat
0. Sesuatu yang pangkatnya 0 itu, nih. Sesuatu yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Jadi tinggal integral 0 sampai 2pi d psi. Nah, gitu. Ini mudah yang integral ini. Nah, integral dari ini ya, kita integralkan biasa. Jadi sama dengan batas atas, batas bawah, psi. Sudah. Ya, integral dx sama dengan x plus c gitu. Rumus basic integral lah. Jadi kita tinggal masukin aja batas atas dikurang batas bawah. 2pi dikurang 0. Jadi 2pi. Nah, masukkan tadi. Nah, yang ini tadi R kan. 15 per 2 dikali 2 pangkat 3 2 pangkat 3 pi tadi kan untuk R-nya. Untuk tetanya kita tadi dapat 4 per 15. Untuk 2 pi. Ini kita dapat dari pengintegralan psi ini. Ya kita ya kali hasilnya sama dengan 1. Jadi terbukti ternormalisasi. Oke, gitu guys. Nah, selanjutnya end of the part 2 ini kita akan membahas jejari R32 ini tadi kan. Ini rumusnya mudah, tapi saya lupa cara menyebutkan P ini apa. Saya lupa ya, benar. Lupa benar. Sorry ya guys. Jadi PRDR itu sama dengan R kuadrat. P. Nah, ini karena kita pakai yang ini, jadi yang ini R dikuadratkan DR. Gitu. Dimana ini kalau diturunkan terhadap R itu sama dengan 0. Nih, ini kalau diturunkan terhadap R sama dengan 0. Maka untuk fungsi yang ini kita turunkan terhadap R. Maka dia akan sama dengan 0. Yang ini ya. Nih, ini kan rumusnya. Nah, yang ini kita pindah ruaskan ke sini. Nih, DR. Ini nanti kita turunkan terhadap R. Dan ketentuannya kalau ini diturunkan terhadap L itu sama dengan 0. Maka turunan dari ini nanti itu sama dengan 0. Nah, kita main-main. Enggak, ya, beneran ini. Enggak dimanapun. Kalau fisika modern kuantum itu enggak jauh-jauhan dari eksponensial, integral, turunan, sin, kostan itu selalu masuk. Jadi benar-benar harus diperhatiin deh. Nah, ini kita turunin. Sebelum kita turunin, ini dikuadratin dulu. Ini hasilnya kan. Dari fungsi tadi. Ini jangan lupa lagi. R kuadrat nih. Yang ini. Nih, yang ini. Ini dikuadratkan dulu ya. Jangan lupa ini. Yang ini. Oke. Dikuadratin dulu. Oke. Selanjutnya itu sudah dikuadratin. Dikalikan dengan R ini. Baru diturunin. Dituruninnya pakai apa? Perkalian lagi. Karena ini ada dua komponen yang mengandung R. Yang ini R, yang ini ada R juga. Jadi ya pakai UV lagi gitu. Nah, yang ini bisa kita hempaskan keluar karena tidak ada sangkut pautnya dengan nilai R ya. Yang ini UV, U aksennya ya turunan dari R6 per A0 pangkat 7. 6 R pangkat 5 dikali V. Nah, ini U dikali dengan V aksen. Nah, turunan dari E pangkat tadi sudah saya jelaskan kan. Jadi min 2 per 3A0 E min 2R per 3A0. Karena sama-sama ada E min 2R per 3A0, ini bisa kita keluarkan di sini. Ngikut dengan yang ini, kita bisa keluarkan. Maka ini hasilnya nih. Ini jangan lupa ini dikalikan dengan ini dulu ya. Nah, ini hasilnya. Kita bisa hempaskan ini ke ruas sebelahnya, jadi sama dengan 0. Jadi persamaannya tinggal ini. Nih, persamaannya tinggal ini.
Jadi saya sederhanakan lagi dengan menghempaskan lagi R per A0-nya ini. Karena selangnya 2 ya. Jadi saya hempaskan lagi R pangkat yang terkecil dengan A0 pangkat yang terkecil. Sehingga eh, ini ya minnya juga saya hempaskan. Agar yang ini bisa positif. Alhamdulillah. Jadi yang dikeluarkan ini min R pangkat 5 per 0 pangkat 7. Dihempaskan, dikalikan, keluar sini lagi. Jadi 0 sama dengan 2R per 3, 2R per 3A0 min 6. Pindah ruaskan ini ke sini. Kalau pindah ruas plus minusnya tinggal berubah. Nah, ini tadi kan perkalian. Nih, perkalian nih. Jadi kalau dipindah ruaskan itu sama saya kayak pembagian atau perkalian, tergantung fungsi tersebut. Itu dikali apa dibagi sebelumnya. Kalau dia penjumlahan, pindah ruas, tanda plus minusnya yang berubah. Jadi 6 per 2R per 3A0. Jadi R-nya itu sama dengan ya R-nya itu sama dengan berapa? Sama dengan 9A0. Jadi jejarinya itu 9A0 dengan R-nya itu sama dengan 0 rasanya juga. Oke. Jadi itulah pembahasan soal kita mengenai yang itu tadi. Oke. Bentar. Oh ya, sudah. Stop share screen ya. So, itu tadi pembahasan kita mengenai part kedua, mengenai contoh soal atom hidrogen ya. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya nih untuk teman-teman yang mau UTS dengan Pak Hamdi, terutama itu, bentar ya, saya share screen lagi. Bentar. Mana ya? Di mana? Bentar. Oke, saya. Oke, saran saya untuk teman-teman itu banyak-banyak latihan soal nih. Tadi kan yang disoalin untuk angkatan saya itu yang ini. Yang mana sih? Oke, serek. Yang ini ya. Nih, yang ini. Coba teman-teman cari yang ini. Yang ini juga gitu. Latihan soal atau enggak yang ini nih, yang panjang ini. Setidaknya nih, kalau sudah latihan ini, insya Allah inget gitu yang pernah disoalin. Oh ini pernah disoalin nih. Agak inget-inget dikit gitu. Banyak-banyak latihan soal. Ingat aja, orang yang tekun itu akan bisa mengalahkan orang yang pintar. Gitu. Saya akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada kata-kata saya yang salah, bisa teman ya teman-teman berkomentar di bawah. Kita bisa diskusiin apa yang salah dari penyampaian saya, atau mungkin teman-teman ada pendapat sendiri mengenai pengerjaan soal, mungkin ada cara yang lebih mudah lagi, kita kan bisa sharing-sharing gitu dan saling menebar kebermanfaatan. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Love you. Bye.